Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mohon waktunya sebentar Bapak. Saya akan menanyakan terkait pengalaman-pengalaman Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan dalam hal mengidentifikasi atau menangani kasus-kasus yang sudah Bapak alami selama memimpin di sekolah. Yang pertama adalah mungkin bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun wujudan moral. Terima kasih. Untuk mengidentifikasi dilematika dan wujudan moral, saya lihat itu dari dampak kasus tersebut. Apabila kasus itu berdampak positif bagi sekolah, bagi warga sekolah maupun lingkungan sekolah, maka saya kategorikan itu sebagai dilematika. Sedangkan apabila dampak dari kasus itu kurang baik di sekolah, ke lingkungan sekolah dan lainnya, maka saya pastikan itu bagian dari rujukan itu. Oh ya, baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama mengandung nilai kebaikan Bapak, dua-duanya sama-sama mengandung benar dan benar. Bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan Bapak? Apabila ada kasus seperti itu, adalah sebagai kasus dilematika, maka kedua-duanya itu saya ambil, saya inventarisir, dan semua itu saya anggap sebagai masukan untuk sekolah yang sangat berharga. Sehingga kasus-kasus itu saya dorong dan saya kembangkan untuk kemajuan sekolah. Dan kedua-duanya saya jadikan prioritas untuk diimplementasikan di sekolah dan untuk ditindaklanjuti demi kemajuan sekolah kita ini. Seperti itu ya Bapak ya. Ya, betul. Terus ada tidak Bapak langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa biasanya yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil untuk mengatasi kasus, biasanya itu saya kaitkan dengan tupoksi saya sebagai kepala sekolah, terutama tupoksi supervisi. Jadi saya gunakan ke hak saya untuk mensupervisi dari kasus-kasus yang ada di sekolah saya ini. Apabila itu kasus personal di guru tersebut, maka saya ambil supervisi klinis. Dan apabila itu berkaitan dengan proses belajar mengajar atau KBM, maka saya mengambilkan supervisi kelas. Oh iya Pak, dari selama ini yang sudah Bapak jalankan, anggaplah yang paling efektif menurut Bapak pengambilan keputusan yang pada langkah yang mana Bapak? Pada kasus-kasus dilema etika. Pada kasus-kasus tertentu biasanya yang paling efektif itu supervisi klinis, karena supervisi klinis itu lebih menggunakan pendekatan pribadi antara teman sekolah, antara kepala sekolah dengan teman-teman guru, atau pendekatan pribadi antara kepala sekolah dengan pribadi dari guru tersebut. Sehingga itu pada saat supervisi klinis itu kita menggunakan saya tidak membatasi saya itu sebagai kepala sekolah dan guru tersebut bukan guru sebagai bawahan saya. Jadi mereka itu sebagai keluarga besar dari sekolah kita ini. Begitu. Oh iya Pak. Dalam hal pengambilan keputusan, kira-kira selama ini ada tantangan, ada kendala tidak Bapak? Yang namanya tantangan itu atau kendala mesti ada. Nah, kenapa? Sebab sekolah kita itu terdiri dari beberapa individu-individu yang mesti setiap individu itu cara berpikir dan cara pandangnya berbeda dengan teman-teman guru yang lain. Jadi untuk menyamakan visi itu biasanya jadi tantangan kita itu ya. Karena setiap saya mengambil keputusan A belum tentu
semua guru itu setuju. Gitu. Nah itu sebenarnya tantangan. Cuma itu tantangan bukan dijadikan halangan untuk saya memperbaiki sekolah kita ini. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Dalam misalnya ada kasus Bapak, ada kasus terus Bapak itu kira-kira buat jadwal atau tatkala buat perencanaan khusus misalnya dalam penyelesaian kasus itu Pak, apakah langsung atau misalnya tidak membuat atau langsung menyelesaikan pada saat itu juga misalnya Bapak? Untuk kasus-kasus personal kita itu secara spesifik tidak ada agenda untuk itu. Cuma secara umum supervisi itu ada. Artinya supervisi itu terutama supervisi kelas. Karena supervisi kelas itu wajib terutama di PKG-nya nanti. Nah, untuk kasus-kasus yang sifatnya insidental itu tidak ada dalam program di kalender di program kerja kepala sekolah. Iya baik Bapak. Terus untuk pengambilan keputusan ada seseorang atau faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bapak Anda dalam pengambilan keputusan? Seseorang yang membantu itu pasti ada. Pasti ada seseorang yang saya anggap mempunyai wawasan yang luas, mempunyai kecakapan yang lebih, itu saya diajak sharing, jadikan partner agar keputusan saya itu benar-benar meminimalisir perbedaan-perbedaan yang nantinya akan membuat ketidakharmonisan dari hubungan antar kepala sekolah dan guru-guru di tempat kita ini. Baik Bapak. Luar biasa sekali Pak sudah disampaikan Bapak, dari pertanyaan di awal sampai barusan memberikan pencerahan terhadap penanganan kasus dalam pengambilan keputusan. Poinnya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tersebut, pembelajaran apa Bapak yang dapat kita petik dari pengalaman yang Bapak sudah sampaikan tadi? Terima kasih. Jadi setiap orang pasti mempunyai masalah. Cuma yang beda bagaimana cara menghadapi masalah tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut. Ini artinya semua lembaga itu pasti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lembaga tersebut. Sehingga permasalahan itu menjadi pemacu dan pemicu kemajuan sekolah kita ini. Terima kasih. Baik Bapak. Luar biasa sekali Bapak hebatnya. Jadi mungkin sudah sampai Bapak di akhir apa yang sudah menjadi tugas saya untuk mewawancari Bapak. Gitu. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.